Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa salawatu rabbi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi
ومن اهتدى بهداهم إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Allah mengatakan dalam firman-Nya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Ahibati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita telah mengetahui musibah yang menimpa saudara-saudara kita di Pulau Sumatera. Musibah ini bukan peristiwa kecil. Musibah ini tidak bisa dianggap sepele. Banjir yang merendam rumah, longsor yang memutus akses kehidupan, semuanya adalah ujian yang nyata yang Allah timpakan kepada umat ini, kepada saudara kita yang ada di Sumatera. Namun perlu kita sadari, musibah ini tidak hanya menguji mereka yang menjadi korban. Musibah ini juga menjadi ujian untuk kita yang menyaksikan mereka yang tertimpa musibah. Apakah kita telah tergerak untuk menolong mereka? Apakah hati kita telah tergerak untuk mendoakan kebaikan untuk mereka? Apakah harta kita telah tersalurkan untuk mereka? Ataukah hati kita telah mati, tidak peduli dengan mereka karena seringnya melihat penderitaan yang ada di layar HP? Rasulullah SAW mengatakan, ingat para jamaah, Rasulullah mengumpamakan bagaimana kehidupan antara kaum mukminin, bagaimana hubungan kaum mukminin dalam bersosial. Nabi SAW mengumpamakan al-mu'minu lil-mu'min kal-bunyan yashuddu ba'duhu ba'dha. Kata Nabi SAW, orang mukmin dan mukmin yang lainnya itu bagaikan sebuah bangunan, kata Nabi. Mereka saling menguatkan. Dan bukan hanya itu, Nabi juga mengumpamakan masalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasad, kata Nabi. Perumpamaan orang-orang mukmin itu dalam kasih sayang mereka, dalam saling mencintainya mereka, dalam saling merahmatinya mereka, itu bagaikan satu jasad. Kenapa seperti satu jasad? Kata Nabi SAW, idza ishtaka minhu udwun tada'a lahu sairul jasad bisahari wal humma. Kata Nabi, jika salah satu dari mereka sakit, maka seakan-akan salah satu dari anggota tubuh mereka juga merasakan sakit, sehingga mereka tidak bisa tidur ataupun merasakan demam, kata Nabi SAW. Hadis ini bukan hanya perumpamaan, bukan hanya permisalan bagaimana seorang mukmin bersosial, namun hadis ini adalah standar keimanan seorang mukmin dalam bersosial. Jika satu bagian tubuh kita sakit, maka seluruh tubuh kita akan merasakan sakit hingga demam.
Maka begitu pula ketika saudara kita merasakan sakit atau bencana di Sumatera, kita juga harus merasakan sakit. Namun jika kita tidak merasakan sakit, maka pertanyakan dengan keimanan kita. Apakah ada yang bermasalah dengan keimanan kita? Maka setelah kita melihat musibah tersebut, untuk saat ini bukanlah musibah seperti bencana yang harus kita takutkan, namun musibah matinya hati kita ketika melihat saudara yang merasakan atau yang terkena musibah atau yang terkena bencana. Padahal Allah Azza wa Jalla mengatakan, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Allah mengatakan وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, dan kami pasti akan memberikan kalian bencana, kami akan menguji kalian. Maka dalam ayat ini yang namanya bencana, yang namanya ujian adalah hal yang sudah pasti akan terjadi. Namun yang menjadi pembeda adalah bagaimana kita menyikapinya ketika kita menjadi korban dan ketika kita menjadi saksi atau hanya penonton. Apa yang kita lakukan kepada saudara kita yang terkena musibah? Disitulah pembedanya. Bagi yang tertimpa musibah, ujian itu bisa menjadi penghapus dosa dan mengangkat derajat. Namun bagi kita yang hanya menjadi penonton, yang hanya menyaksikan, maka itu musibah tersebut menjadi ujian kepada kita, ujian tanggung jawab untuk kita, ujian solidaritas untuk kita. Apa yang telah kita lakukan untuk saudara kita yang tertimpa musibah? Rasulullah SAW bersabda, La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah sempurna keimanan seorang mukmin sampai ia mencintai untuk saudaranya sebagaimana ia mencintai untuk dirinya. Maka jika kita tidak rela kehilangan rumah, jika kita tidak rela kehilangan harta, jika kita tidak rela kehilangan yang lain-lainnya, begitu pula ketika kita melihat saudara kita kehilangan segalanya, kita juga harus merasakan hal tersebut. Dan Allah juga telah memerintahkan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ayat ini adalah perintah langsung, bukan cuma anjuran. Allah mengatakan saling tolong-menolonglah dalam kebaikan dan ketakwaan. Dan juga Nabi SAW mengatakan fattaqun nar wala bisyikit tamrah. Lindungilah diri kalian dari api neraka meskipun hanya dengan sebiji kurma. Fa illam tajid fa bi kalimatin thayyibah. Jika kalian tidak mendapatkan biji kurma pun, maka gunakan dengan kalimat yang baik. Jika kita tidak bisa menolong saudara kita di Sumatera dengan uang, maka cukuplah kita mendoakan kebaikan untuk mereka. Maka karena itu, jemaah sekalian, lakukanlah apa yang kita bisa untuk membantu saudara kita di Sumatera, baik dengan harta, baik dengan doa, ataupun yang lain-lainnya. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat min kulli dzamb innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah
wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala wa man ihtada bi hudahum ila yaumiddin, amma ba'd. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Bentuk menolong saudara kita yang terkena musibah tidak hanya sebatas dengan harta, namun bisa juga dengan berdoa yang sungguh-sungguh untuk mereka, dan bisa juga dengan menggerakkan atau mengarahkan orang lain yang mungkin bisa untuk menolong mereka, agar mereka mau menolong teman-teman kita yang tertimpa musibah seperti yang dilakukan oleh khotib pada saat ini. Kemudian bisa juga menolong dengan tidak mencela mereka yang tertimpa musibah, tidak mengatakan bahwa ini adalah kesalahan mereka, karena sikap menyalahkan korban dan bersikap dingin di hadapan orang yang tertimpa musibah adalah salah satu tanda dari kerasnya hati. Mungkin sebagian orang berkata, musibah ini adalah takdir. Memang benar, ini adalah takdir. Namun pilihan kita untuk menolong ataupun tidak, pilihan itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Allah tidak akan menanyakan apakah kamu telah menyelamatkan seluruh korban. Tidak. Namun Allah pasti akan menanyakan apa yang telah kamu lakukan ketika saudaramu tertimpa musibah. Meskipun sedikit, maka itu akan dipertanggungjawabkan. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka dari itu, bencana terbesar bukanlah banjir, longsor atau hilangnya harta, melainkan hilangnya rasa persaudaraan dan kasih sayang di antara kaum muslimin. Hari ini kita masih diberi keselamatan, namun tidak ada jaminan esok kita berada di posisi yang sama. Karena itu sebelum Allah menukarkan peran kita, sebelum kita yang diuji dengan musibah, hendaklah kita menunjukkan bahwa kita adalah bagian dari tubuh yang sama, yang ikut sakit ketika saudaranya merasakan kesakitan, dan ikut bergerak ketika saudaranya membutuhkan pertolongan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma ansur ikhwanana al mustad'afina fi kulli makan fi Sumatera wa fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al mustad'afina fi kulli makan wa fi Sumatera wa fi Palestin. Ya Allah, tolonglah saudara-saudara kami yang ada di Sumatera. Tolonglah saudara-saudara kami yang tertimpa musibah di Sumatera, di Aceh ataupun dimanapun, maupun di Palestina. Rabbana zalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami adalah hamba yang zalim. Jika Engkau tidak mengampuni kami, maka kami akan menjadi orang-orang yang merugi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.